Jadi apa yang menyebabkan pendidikan di zaman Belanda justru bisa melahirkan orang-orang yang berani bermimpi dan mampu berimajinasi. Dan bandingkan dengan pendidikan sekarang misalnya, karena saya juga dosen ya, jadi mikir saya sendiri sebagai guru, dosen kan ya guru ya, apakah sudah mampu membuat anak didik berani berimajinasi. Nah, jadi kemudian ketemulah salah satu buku tentang pendidikan. Jadi ingin saya bahas atau bagikan dalam waktu yang singkat ini. Ini judulnya adalah Pendidikan Antisipatoris. Dari Pak Mochtar Bukhari. Dari Mochtar Bukhari. Ya, jadi mungkin agak nepotisme sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Karena penting untuk diwariskan ke kita semua. Oke. Iya, jadi kalau boleh saya baca beberapa passage boleh. Ya. Jadi ini, jadi beliau mengatakan bahwa menjadikan manusia adalah hakikat dan tugas pokok pendidikan. Menjadikan manusia loh. Ya. Dan dia menyebutkan tentang the basics dalam pendidikan, yaitu ya, secara umum basics dari pendidikan adalah mempersiapkan anak-anak untuk mampu menjalankan kehidupan, preparing for life, bukan sekedar mempersiapkan anak-anak untuk pekerjaan. Ya. Jadi mempersiapkan kita untuk menjadi manusia, bukan hanya sekedar mampu mengerjakan sesuatu. Ini kayaknya sederhana ya, tapi dalam ya. Banget. Dalam, karena apa sih arti manusia? Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya sharing, karena ketika saya merefleksikan Sumpah Pemuda, melihat pendidikan sekarang, kemudian yang terbaca di sini adalah beliau mengatakan bahwa Indonesia itu sudah dari tahun demi tahun itu berhasil melahirkan generasi pembaharu. Pujangga Baru 1908 itu adalah generasi pembaharu. Kemudian Sumpah Pemuda, generasi pembaharu. Kemerdekaan, generasi pembaharu. Bahkan 1966, generasi pembaharu. Tapi ada sesuatu yang tampaknya mulai luntur. Nah, apa itu? Nah, ini kalau boleh saya bacakan lagi. Jadi sejak tahun 60 menurut beliau, sedikit demi sedikit sistem pendidikan kita telah kehilangan wataknya sebagai sebuah kekuatan kultural. Ya. Pada zaman kolonial kita sudah melahirkan itu semua, ya. Tapi kalau dilihat bahkan sampai tahun 1959 ya, kita pernah mempunyai sistem pendidikan yang mempunyai watak kultural. Jadi menurut Mochtar Bukhari, saat ini kita ini telah kehilangan pendidikan yang memperjuangkan watak kultural bangsa, karena kita telah direduksi menjadi penyelenggara birokrasi. Setuju sekali. Ya, jadi kemudian saya reflektif, ketika sistem pendidikan direduksi sehingga menjadi sekedar menjalankan birokrasi, dan itu bukan hanya SD, SMP, SMA loh, perguruan tinggi pun sekarang kita menjadi seperti itu. Jadi sistem pendidikan yang seperti ini akan mengakibatkan negara kita itu kemana 100 tahun dari sekarang. Nah, itu refleksi saya atas Sumpah Pemuda dan atas buku yang saya baca. Luar biasa. Ada yang mau menyambung dalam ini? Soal pendidikan saya boleh ya. Jadi kan karena cerita-cerita apa yang terjadi di Hindia Belanda sampai ke pemerintah Belanda, lalu mereka mulai menjalankan politik etis ya, politik balas budi. Dan kemudian mulai lahirlah sekolah-sekolah tinggi. Tapi sebenarnya tujuan mereka adalah memenuhi kebutuhan akan tukang-tukang sih. Jadi para birokrat yang itulah, bukan untuk tingkat-tingkat atas. Nah, dengan begitu singkat cerita, ini buku yang saya baca adalah dari Rocher Coras yang diterbitkan tahun lalu ketika kami memperingati 100 tahun pendidikan hukum. Dia menulis biografi dari Paul Scholten, bidan dari pendidikan tinggi hukum 1924 Hogeschool School pada masa itu. Tapi buku ini sebenarnya bukan cerita tentang Paul Scholten-nya, melainkan itu dijadikan jendela untuk melihat apa yang terjadi di dalam pelaksanaan politik etis, khususnya yang menjadi perhatian kita tentu adalah lahirnya pendidikan tinggi. Nah,
mereka membutuhkan tenaga teknik. Lahirlah Technische Hogeschool di Batavia 1920, sekarang jadi sekolahnya Mbak Nana. ITB gitu. Tidak terlalu sukar perdebatan soal itu. Lalu mereka kan juga membutuhkan tenaga dokter untuk kesehatan. Lahirlah 1921 Sekolah Tinggi Kedokteran yang sebetulnya masing-masingnya tuh ada cita-citanya tersendiri. Jadi nggak langsung ITB, nggak langsung sekolah kedokteran, tapi ganti nama berkali-kali. Tapi intinya itu 1921 Sekolah Tinggi Kedokteran. Untuk sekolah hukum tidak semudah itu, karena ada pertanyaan-pertanyaan. Pertama, pertanyaannya adalah apakah memang dibutuhkan orang-orang Indonesia sekolah hukum yang sejajar kedudukannya dengan orang-orang Belanda? Karena yang mengisi pemerintahan Hindia Belanda itu orang-orang Belanda, sarjana hukum yang lulus di sana gitu kan. Nah, lalu kalau memang harus bikin sekolah hukum, ya jangan yang seperti di Belanda dong. Bikin yang dibutuhkan oleh masyarakat Hindia Belanda kayak apa, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah apakah pendidikan hukum itu nanti akan terbuka juga bagi orang Indonesia, gitu pertanyaannya. Jadi sebenarnya itu didesain untuk orang-orang Belanda yang mau sekolah hukum di Batavia gitu kan. Lalu yang ketiga itu pertanyaannya adalah ya itu sebenarnya yang ketiga sih. Kalau nanti mereka sudah lulus dari sekolah hukum itu, apakah akan setara dengan orang yang lulusnya dari Belanda? Jadi kebutuhan akan tukang-tukang ini barangkali kalau kita refleksi hari ini menyebabkan kita tuh sudah terbiasa hidup sebagai birokrat. Bahkan kita sebagai dosen aja tunduk banget pada apa kata kementerian. Padahal sebenarnya founding fathers kita yang pada waktu itu tahun berapa ya, tidak jauh dari sesudah kita merdeka, itu 1951 kalau nggak salah, punya kongres pendidikan tinggi di Solo. Di situ ada Mr. Supomo, ada Ki Hajar Dewantoro, Sumitro Kolopaking, Bung Karno juga ada di situ, mengatakan kita tuh mesti otonom. Pendidikan tinggi itu nggak boleh berada di bawah jawatan pemerintahan. Kalau nggak bisa maksimal terbang setinggi-tingginya. Bahkan Mr. Supomo itu mengatakan pada waktu dia jadi rektor UI, dipesankan khusus kepada orang-orang UI, Universitetan Indonesia pada waktu itu, kalian harus mengembalikan zaman keemasan Sriwijaya. Yang kita sampai hari ini saya ragukan itu terjadi, karena kita tuh cuman birokrat pemerintah doang. Itu sih tantangan kita bersama di Hari Sumpah Pemuda. Ya, jadi masalah reduksi ya.